hipertensi PIB atau memang karena harus makan protein pasiennya keluar intinya hasil proteinnya positif 1-2. Jadi kalau misalnya ketemu pasien berbeda dengan hipertensi gestasional. Kalau hipertensi gestasional itu adalah sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah, patokannya 20 minggu, 5 bulan ya. Sebelum 20 minggu sudah terkena atau terdeteksi adanya hipertensi. Bagian programnya masing-masing puskesmas, masing-masing sektor pendidikan beda-beda dan bisa disamakan. Tadi kan dijelaskan ya dengan dokter itu kalau untuk tensi normal, terus nggak ada bengkak, sama ada istilahnya protein urinnya positif 3 dok. Nah, ya, gitu kan. Itu kan bukan termasuk ke preeklamsi ya dok. Nah, itu untuk penanganannya bagaimana dok? ya. Sama apakah boleh untuk lahir normal di klinik atau bagaimana? Gitu. Terima kasih. Kadang-kala ya bukannya preeklamsia tensi normal terjadi proteinuria positif banyak gitu ya. Selain makanan-makanan yang tadi kita bilang karena makan protein hasilnya keluar protein positif 3-4 ya. Ada juga ternyata kelainan pada ginjal. Kelainan pada ginjal itu bisa menyebabkan ginjal tidak menyerap atau tidak bisa menyaring protein dari makanan sehingga keluar oleh urin. Nah, ini yang mana dulu nih? Kalau misalnya cuma karena makanan, ya makanannya itu disetop proteinnya disetop, maka akan terjadi penurunan secara normal, proteinnya normal kembali. Tapi kalau ada kelainan pada ginjalnya, kerusakan pada ginjal sehingga tidak bisa menyaring protein, maka terjadi penyakit ginjal yang bukan karena makanan. Gitu. Setelah kita stop makanan proteinnya, tetap aja ada kelainan ginjal. Nah, mana dulu? Kalau misalnya cuma protein karena makanan, udah nggak usah di ujung. Nanti untuk kontrol lagi sini, cek lagi protein urinnya, positif atau negatif. Tapi kalau misalnya proteinnya masih tinggi, nah ibu ke dokter penyakit dalam, bukan ke dokter objek. Nah, itu kelainan ginjal karena dia tidak bisa menyaring protein makanan. Nggak bisa diserap. Protein kan bagus untuk tubuh, tapi kenapa dia nggak bisa? Loss aja dia. Nah, itu ada kelainan pada ginjal. Yang mana dulu itu? Kalau cuma normal aja, udah lain aja normal. Tapi kalau kelainan ginjal, ya ibu ke dokter. Dalam dulu diobatin ginjalnya, ada nggak sederhana protein, gangguan kritis, dan kelainan ginjal yang lain. Ya, makanya dibuat bukunya tuh. Ngomong yang tadi, kan katanya kalau seumpama kita nemunya pas ATM sudah mau melahirkan, ternyata protein positif, itu boleh normal apa kita rujuk? Misalnya ada normal, bukan hipertensi. Gitu. Boleh. Tolong saja itu bukan penyakit preeklamsi, bukan penyakit objek itu penyakit dalam ginjal. Setelah lahir ibu, setelah ini ibu ternyata ada kelainan ginjal kemungkinan. Setelah ini ibu saya rujuk ya pengobatan ginjalnya ke dokter penyakit dalam. Kalau ke saya juga saya nggak pasti obatnya apa. Nah itu harus ke dokter penyakit dalam. Nanti diperiksa sama beliau, gitu ya. Jadi boleh, silakan, itu nggak masalah kalau tidak positif 3-4 lain. Tapi itu normalnya ginjalnya apa normal hasil bayinya, tapi ginjalnya khusus ke ginjalnya ini harus ke dokter penyakit dalam. Saya pun istilah begitu ya. Ini normal, ini bukan PIB, ya harus sabar dengan dokter penyakit dalam. Ya. Patokannya dari potensinya aja deh. Hipertensinya kalau kita nih bagi
kalau seperti mau kayak ginjal itu. Nah, syukur-syukur karena makanan atau makan protein apa sehingga terjadi protein positif juga. Jadi jangan takut kalau karena makanan, lahirin aja dulu. Nah, bukan PEB ini. Asal yakin bukan PEB ya, ternyata makanya salah. Makanya salah dulu. Itu beda. Dok, jadi nyambung ya yang tadi kan patokannya dari hipertensi ya, Dok ya. Nah, terus tadi juga disebutkan ini jangan sampai tensinya salah gitu ya. Baiknya pakai tensi yang seperti apa? Kita kan ada manual, tadi sih kan raksa ya, tapi raksa sekarang udah jarang ya. Terus ada digital gitu kan, ada yang kita manual yang biasa gitu. Baiknya pakai yang mana, Dok? Baiknya sih yang kita pakai konvensional, tidak pakai yang alat Digital gitu yang digital itu kadang error dia, itu kadang potensi gak kebaca. Kan kebanyakan kita pakai digital ya. Itu kadang potensi kebaca nggak? Secara hipertensi kebaca nggak sama yang digital gitu? Suka beda ya. Ada juga. Hasilnya kan suka beda kalau sama yang manual ya. Nah, makanya setelah itu dia bingung, baru kita pakai konvensional. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Benar gitu. Tapi kita harus litera makanya. Yang konvensional itu harus kita perbaiki atau kita tera. Benar nggak ini? Ya, boleh-boleh saja kita pakai yang itu. Tapi kadang-kadang nggak terdeteksi yang pakai digital itu tensinya 200 nggak kelihatan itu error pas keluarnya. Gitu. Ya, apa yang efektif penanganan daripada eklamsi? Kalau penanganan pertamanya kan tadi kita lihat dulu ya, biasa pemasang infus masuk MGS4, tadi Medipin masuk ya, terus habis itu kalau ibaratnya kita pasiennya keulang lagi kejang, masuk lagi MGS4 1 sampai 2 gram. Terus habis itu setelah pemasangan itu masih tetap kejang berulang, tadi masuk diazepam. Jadi dipakai yang diazepam. Bagaimana penanganan PEB sekarang pada usia kehamilan di bawah 34 minggu? Di bawah 34 minggu kan masih untuk PEB masih aman ya, Dok. Bisa dilakukan kunjungan ulang 2 minggu sekalian dilihat untuk tensinya sama pemberian obat tensi, nifedipin atau dopamin. Dilihat juga untuk USG, dilihat janinnya apakah ada IGR atau enggak. Kita kontrol lagi 1 sampai 2 minggu sekali. Ya, itu PR-nya. PEB-nya. Kalau PEB kan 2, ada PR dan PEB. Kalau PEB-nya dirawat. Kan beda ya. Waktu itu ada yang PER atau preeklamsia dengan gejala yang ringan. Nah, dan preeklamsia dengan gejala yang berat. Dan preeklamsia PEB, preeklamsia dengan berat. Kalau PEB berarti dirawat dulu, Dok. Kemudian MGSO4 dilihat lagi untuk tensi ulangnya. Kalau ada aman mungkin bisa pulang ya. Terus kontrol lagi untuk selanjutnya. Obatnya apa? Obatnya nifedipin atau dopamin. Drug of choice-nya adalah tetap MGSO4. Nah, betul. Sudah masuk tadi semuanya ilmunya, yang penting itu. Yang penting MGSO4. Pasien-pasien PEB kasih MGSO4. Pasien eklamsi kasih MGSO4. Tapi kerjanya bisa ada yang pakai mazhab boleh diberikan diazepam, ada yang pakai mazhab tidak boleh diberikan diazepam, tergantung kalian masing-masing. Ya, dengan persalinannya normal. Nah, jika perdarahan kan yang kalau yang tensinya tinggi tidak dibolehkan untuk diberi bukan ya metergin. Nah, itu kita pertimbangannya gimana, Dok? Itu aja. Apa dipakai, apa jangan gitu. Ya jika misalnya kebrojolan gitu, Dok. Kebrojolan. Ya, misalnya kebrojolan. Nah, itu kita pakai jangan, Dok. Ya. Jadi kalau misalnya ibu dengan hipertensi lahir normal ya terjadi pendarahan, memang tidak dianjurkan pemberian metergin karena metergin itu akan mengakibatkan tensinya lebih tinggi atau meningkat.
Yang kita gunakan adalah penggantinya seperti oksitosin, misoprostol, ya. Kalau misalnya kita berikan oksitosin, dosisnya dikali 2, misalnya berikan oksinya jadi 2, kemudian diinfus oksinya 2. Tambahkan lagi dengan misoprostol, boleh per rektal, boleh per vagina. Itu saja ya pengobatan terhadap Kalaupun misalnya tidak ada pilihan obat selain metergin, misoprostol boleh diberikan untuk kontraksi, untuk mengatasi pendarahan sehingga rahimnya kontraksi. Kasih satu aja kontraksi rahimnya kuat itu misoprostol. Kita kan sebagai bidan desa di lapangan, jadi kita pegangannya ini dok, buku pink. Jadi curhatan kita nih kalau misalkan pasien itu dirujuk ke SPOG, sosialisasiin lagi dok, buku pinknya diisi. Terus misalkan kalau misalkan udah diisi, misalkan harus kerjasama sama penyakit dalam, sama dok, soalnya kita yang di lapangan nanti di dinas di AMP-nya itu yang dijadiin bahan yang dibaca buat bukti kita gitu dok di lapangan gitu. Jadi kalau dokter Chandra aku lihat di pasien ngisi, tapi mungkin dokter yang lain kadang ada yang nggak ngisi dok di buku pinknya. Begitu, alhamdulillah. Saya tanya ini buku pinknya dibawa apa enggak? Ada yang dibawa, ada yang enggak ibu. Tapi kalau saya pasti ditanyakan, kenapa? Untuk melahirkan di rumah sakit seperti sesar itu harus ada buku pink terisi. Minimal 1 kontrol dengan buku pink. Jadi makanya saya harus menanyakan buku pinknya dibawa apa enggak. Kalau enggak dibawa, nah apa yang kita isi ya kagak bisa. Tapi saya usahakan ya pasien-pasien yang kontrol ke saya tanyakan buku pinknya dibawa apa enggak. Kalau enggak dibawa masa saya harus isi buku pink di rumahnya, kan nggak mungkin. Untuk yang tadi dokter sebutkan, untuk yang hipertensi, yang eklamsi itu protein tensi tinggi dan proteinnya juga positif gitu ya. Terus saya ada yang tensinya tinggi tapi proteinnya negatif, tensinya antara 14 terus nanti naik 160 ya. Terus itu termasuk ke golongan apa gitu ya. Terus satu lagi untuk pemberian kalsium kan bisa diberikan pencegahan untuk kenaikan tensi, itu diberikan usia hamil berapa bulan mulai diberikan dan sampai usia berapa bulan gitu. Itu aja dok. Diagnosis dari PEB itu pertama hipertensi dan proteinuria. Dulu 3, nah sekarang 2 ya. Proteinuria dan hipertensi. Kalau 2 itu tidak ada ya berarti hanya hipertensi dalam kehamilan, bukan termasuk ke dalam PEB. Jadi penanganannya hanya dengan memberikan antihipertensi seperti nifedipin atau metildopa. Ya Bu ya, jelas ya. Nah jadi itu merupakan hipertensi dalam kehamilan, hipertensi gestasional. Ya. Kalau untuk pemberian kalsium, pasien datang dengan berapapun usia kehamilannya harus kita berikan kalsium walaupun dia bukan PEB. Kalsium itu perlu untuk pertumbuhan organ atau tulang pada bayi dalam kandungan ya. Tambah darah dan kalsium itu perlu diberikan kapanpun ibu datang pada usia kehamilan berapapun ke ANC ke kita harus kita berikan kalsium. Untuk pencegahannya juga boleh ya, kapanpun boleh diberikan kalsium ya, karena kalsium itu tidak memandang usia kehamilan Bu. Untuk pencegahan boleh diberikan sebelum usia kehamilan 12 minggu. Tapi kalau aspirin atau aspilet sebaiknya pada usia kehamilan di atas 12 minggu sampai aterem atau sampai 37 minggu atau sampai dia melahirkan.